Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali puji dan syukur marilah kita sama-sama persembahkan atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu di acara Pelita Hati di TV Tabalong, TV kebanggaan masyarakat Kabupaten Tabalong. Salawat dan salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan berkah sholawat yang senantiasa kita baca, kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Dan pada pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas tentang kajian kita di Pelita Hati. Pada pertemuan yang lalu adalah tentang ibadah, dan akan kita lanjutkan kajian kita di Pelita Hati ini pada kesempatan kali ini dengan meneruskan apa yang telah kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ibadah, apa itu ibadah, pembagian-pembagian ibadah. Jadi ibadah itu secara garis besar terbagi menjadi dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Kemudian ibadah mahdhah itu juga terbagi lagi menjadi ada ibadah mahdhah qalbiyah, ada ibadah mahdhah badaniyah, ada ibadah mahdhah maliyah, ada ibadah mahdhah maliyah wa badaniyah. Nah, kemudian ada lagi pembahasan ibadah itu dibagi lagi menjadi ibadah zatiyah dan ibadah muta'addiyah. Nah, ibadah zatiyah itu adalah ibadah allati yaqumu bihal abdu wa tanfa'u li nafsihi. Nah, ibadah zatiyah itu adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang mana manfaat dari ibadah itu hanya dirasakan oleh si hamba itu sendiri. Jadi dia melaksanakan ibadah, tetapi manfaat dari ibadah itu hanya dirasakan dirinya sendiri. Hanya dia yang mendapatkan manfaat dari ibadah itu, yaitu ibadah dzatiyah. Jadi seperti sholat misalnya, puasa atau haji, zikrullah. Nah, itu bentuk-bentuk ibadah dzatiyah allazi yaqumu bihal abdu wa tanfa'u li nafsihi. Jadi seperti sholat misalnya yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, manfaat dari sholat itu akan kembali kepada dirinya. Jadi misalnya dalam sebuah hadis ada disebutkan, innal abda idza qama fis sholati futihat lahul jinan. Apabila seorang hamba melaksanakan sholat itu, dalam hal ini tentunya sholat 5 waktu, futihat lahul jinan, maka dibukakan kepadanya itu pintu-pintu surga, dibukakan kepadanya itu surga-surga, wa kushifa lahul hijab bainahu wa baina rabbih, dan disingkapkan hijab antara dia dengan Tuhannya. Wastaqbalahul ruhul ain, dan nanti dia akan disambut oleh para bidadari-bidadari. Nah, ini manfaat dari atau ibadah sholat yang dilakukan itu dirasakan oleh orang yang melaksanakan sholat itu. Atau misalnya dalam hadis yang lain juga disebutkan, innal abda idza qama yusalli, apabila seorang hamba melaksanakan sholat, utiya bidzunubihi, maka didatangkanlah dosa-dosanya itu, fawudi'at ala ra'sihi aw ala atikihi, maka dosa-dosanya itu diletakkan di kepalanya atau di punggungnya. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Nah, setiap si hamba ini ruku atau sujud, maka berguguranlah dosa-dosa itu. Nah, ini dirasakan oleh manfaat ini didapat oleh orang yang melaksanakan ibadah sholat. Atau contoh yang lain,
Misalnya dalam hadis yang lain juga disebutkan alaika bi kasratis sujud, hendaklah kalian memperbanyak sujud, gitu. Artinya memperbanyak salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud sekali kecuali Allah mengangkat satu derajatmu. Jadi kalau kita sujud sekali, Allah angkat derajat kita. Wa hatta biha anka khati'atan, dan Allah hapus satu kesalahan, gitu. Dari Allah, wa hatta biha anka khati'atan, dan Allah hapus satu kesalahan dari kamu. Nah, ini manfaat ibadah sholat yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah sholat itu. Jadi banyak lagi keutamaan sholat yang didapat oleh orang yang melaksanakannya. Yang kedua misalnya puasa, saum. Nah, orang yang melaksanakan saum ini termasuk dari ibadah dzatiyah, ibadah yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang yang melaksanakannya, oleh orang yang melaksanakan ibadah itu. Saum, nah, dia akan mendapatkan manfaat dari ibadahnya itu. Jadi misalnya dalam hadis ada disebutkan inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang mana pintu itu disebut atau dikatakan orang namanya itu adalah ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu ar-rayyan ini. Jadi pintu ar-rayyan ini pintu khusus disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang yang berpuasa, gitu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk melalui pintu rayyan itu selain dari seseorang pun tidak akan masuk melalui pintu rayyan itu selain orang-orang yang berpuasa, gitu. Jadi hanya orang-orang yang berpuasa yang berhak mendapatkan fasilitas khusus untuk masuk surga melalui pintu rayyan itu. Nah ini salah satu manfaat dari ibadah puasa, gitu. Dan ibadah puasa ini termasuk dari ibadah dzatiyah atau ibadah al-ibadah allati yaqum bihal abdu wa tanfa'u li nafsihi. Jadi manfaatnya itu hanya dirasakan oleh orang yang berpuasa ini. Nah, ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Contoh yang lain misalnya haji. Nah, haji itu adalah ibadah dzatiyah, gitu. Jadi dalam hadis disebutkan al hajjul mabruru laisa lahu jasa illal jannah. Jadi haji yang mabrur itu tidak pahalanya hanyalah surga, gitu. Nah, ini termasuk ibadah dzatiyah. Nah, jadi intinya ibadah dzatiyah ini adalah ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang manfaat dari ibadah itu hanya dirasakan oleh orang yang melaksanakannya saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Misalnya lagi dari ibadah dzatiyah ini misalnya lagi adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hati mereka tentram, hati mereka tenang karena mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dan ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Jadi ketika seseorang berzikir ibadah, jadi zikir ini termasuk ibadah. Jadi ibadah dzatiyah, gitu, yang dirasakan oleh manfaatnya dirasakan langsung oleh orang yang berzikir itu. Jadi hatinya tenang, gitu. Dia mendapatkan ketentraman hati, ketenangan pikiran, gitu. Terserah zikirnya apa, misalnya apalagi kalau baca salawat, baca istighfar, luar biasa. Jadi kalau dalam hadis itu ada disebutkan man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan membaca istighfar. Barang siapa yang melazimkan membaca istighfar, jadi dia sehari membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Barang siapa yang melazimkan membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah menjadikan dari setiap kesempitan hidupnya itu jalan keluar. Allah menjadikan jalan keluar dari setiap kesempitan hidupnya. Jadi kalau misalnya merasa hati hati gundah, gulana, pikiran sempit, kusut dan lain sebagainya, orang yang terbiasa membaca istighfar, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesempitan hidupnya. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah ganti kesedihannya itu menjadi kebahagiaan. Jadi kalau ada perasaan sedih, ada masalah apa gitu, perbanyak membaca istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi kalau misalnya rezeki lagi seret nih, perbanyak membaca istighfar. Man istabqa rizqa falyastaghfirillah. Siapa yang merasa rezekinya tersendat-sendat, maka hendaklah dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bentuk dari ibadah dzatiyah gitu. Dia ibadah dzatiyah, contoh-contoh dari ibadah dzatiyah. Jadi salat, puasa, kemudian haji, zikir gitu nih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana manfaatnya itu dirasakan langsung oleh orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi adalah ibadah dzatiyah. Jadi al-ibadah allati yaqumu bihal 'abdu wa tanfa'u li nafsihi. Nah, selain ibadah dzatiyah, ada lagi ibadah itu yang namanya ibadah muta'addiyah atau al-ibadah al-muta'addiyah. Apa itu ibadah muta'addiyah? Ibadah muta'addiyah adalah al-ibadatul lati yaqumu bihal 'abdu wa tanfa'u li nafsihi wa li ghairihi. Jadi ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, yang mana manfaat ibadah itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang melaksanakan ibadah itu, tetapi juga dirasakan manfaatnya itu oleh orang lain gitu. Jadi dia beribadah, tapi manfaatnya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain gitu. Orang lain merasakan manfaat dari ibadah yang dia kerjakan gitu. Jadi disebut dengan ibadah muta'addiyah. Jadi contohnya kazakati wasodakoti wa ghairihima. Jadi contohnya itu zakat, kemudian sedekah, wa ghairihima, dan selain daripada zakat dan sedekah gitu. Jadi ada sedekah, kemudian zakat. Nah, itu termasuk bagian dari ibadah muta'addiyah gitu ya. Al-ibadatul lati yaqumu bihal 'abdu wa tanfa'u li nafsihi wa li ghairihi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah muta'addiyah ini sering orang istilahkan dengan ibadah sosial gitu. Nah, kenapa? Karena ibadah muta'addiyah ini adalah ibadah yang bukan hanya dirasakan oleh orang yang melaksanakan ibadah itu, tetapi juga dilaksanakan oleh orang lain gitu nih. Nah, tapi maksudnya dirasakan oleh orang lain juga. Jadi sering disebutkan dengan ibadah sosial gitu, karena dia ada ibadah muta'addiyah ini hubungannya selain dengan Allah Subhanahu wa taala, juga hubungan kepada sesama manusia gitu. Nah, ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh dari ibadah muta'addiyah ini adalah sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu
secara umum artinya adalah kullu ma'rufin yaf'aluhul abdu taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nah maka itu adalah sedekah. Jadi kullu ma'rufin yaf'aluhul abdu taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk kebaikan itu apabila dikerjakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah sedekah gitu. Nah itu sedekah makna secara umum. Nah ada lagi sedekah yang makna secara khusus. Apa itu sedekah makna secara khusus? Sedekah makna secara khusus adalah al-atiyatul lati yubtagha biha tsawab minallah subhanahu wa ta'ala. Pemberian pemberian yang semata-mata mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memberikan memberikan sesuatu gitu ya, tetapi kita mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ada juga yang mengartikan sedekah secara makna khas itu ikhrajul mal taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan sebahagian harta dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu sedekah dalam makna khusus itu. Nah sedekah ini juga dibagi lagi menjadi dua. Ada sedekah yang bentuknya fardu, hukumnya fardu atau wajib. Ada sedekah yang hukumnya sunnah. Nah sedekah yang hukumnya wajib atau fardu itulah yang disebut dengan zakat. Nah sementara sedekah yang bentuknya sunnah itu banyak. Ada yang disebut dengan infak, ada yang disebut dengan hibah, ada yang disebut dengan wasiat, ada yang disebut dengan wakaf. Nah itu bentuk-bentuk sedekah yang lain. Nah sedekah ini merupakan termasuk dari ibadah muta'addiyah gitu. Karena ketika seseorang bersedekah, maka manfaat dari ibadah sedekahnya itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang bersedekah, tetapi juga oleh orang yang menerima sedekah itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ahabbil a'mali ilallah, sesungguhnya dari sebahagian amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang mukmin. Nah, ini bagian dari ibadah muta'addiyah. Jadi memasukkan rasa perasaan gembira ke dalam hati seorang mukmin. Jadi misalnya apapun yang kita lakukan dan ternyata yang kita lakukan itu memberikan kebahagiaan pada hati seorang mukmin. Jadi misalnya dia sedang dalam kesulitan, kemudian kita bantu, nah maka hatinya senang. Nah itu termasuk idkhalus surur ala qalbil mu'min. Kemudian yang kedua, yang termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an yufarrija anhu ghamman, menghilangkan kedukacitaannya gitu, menghilangkan kesedihannya. Jadi apa yang membuat dia jadi sedih, nah kita bantu gitu nih, sehingga kesedihannya jadi hilang. Nah itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yaqdiya anhu dainan, atau membayarkan hutang-hutangnya. Nah kalau misalnya kita mampu untuk membayarkan hutang-hutangnya, ini juga termasuk idkhalus surur fi qalbil mu'min. Dan au yut'imahu min ju', atau memberi makan ketika dia sedang kelaparan. Jadi orang yang sedang lapar, kemudian kita kasih makan gitu. Nah, termasuk idkhalus surur ala qalbil mu'min. Ini memasukkan perasaan gembira ke dalam hati seorang mukmin gitu. Jadi kalau dia lagi lapar nih ya, kemudian kita datang, itu pasti bahagia sekali orang itu. Dia lapar, kemudian kita datang ngasih nasi, dia bisa makan dengan kenyang, itu pasti sudah bisa kita rasakan bagaimana kebahagiaan yang dia rasakan itu. Nah, ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, idkhalus surur ala qalbil mu'min. Dan ini termasuk dari ibadah muta'addiyah. Jadi ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang
manfaat dari ibadah itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang melaksanakan ibadah itu, tetapi juga dilaksanakan oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lam." Tidaklah sempurna atau tidaklah seseorang itu sempurna keimanannya kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'amana bi, tidaklah keimanan seseorang kepadaku itu sempurna. Siapa orang yang imannya tidak sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu man bata syab'ana, seseorang yang semalaman perutnya itu kenyang, wajaruhu ja'i'un ila jambihi, sementara tetangganya dalam keadaan lapar, tetangga samping rumahnya dalam keadaan lapar, wahwa ya'lam, dan dia mengetahui gitu. Dia tahu tetangganya ini lapar, sementara dia tidur dalam keadaan kenyang gitu. Nah, maka disebutkan oleh Rasulullah SAW ma'amanabi itu, ma'amanabi, artinya ma'amanabi ini laisal mu'minul kamil, bukanlah disebut seorang mukmin yang sempurna, alladzi yasba'u wajaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam, yaitu seorang mukmin yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan, sedangkan dia mengetahui kalau tetangganya itu lapar gitu. Nah, al-murad min nafi kamalil iman, yang dimaksud dengan tidak kesempurnaan iman itu, kenapa disebut oleh Rasulullah SAW termasuk apa iman tidak sempurna keimanannya itu? Li'annahu yadullu ala qaswati qalbihi, karena perbuatan dia itu, dia tidur dalam keadaan kenyang sementara dia tahu tetangganya lapar. Nah, li'annahu yadullu ala qaswati qalbihi, karena yang demikian itu menunjukkan kerasnya hatinya, wa kathrati syuhihi, dan banyaknya bakhilnya, tidak mau berbagi, wa suquti muru'atihi, dan jatuhnya wibawanya, menunjukkan jatuh muruahnya, wa dana'ati tabanghi, dan menunjukkan kurang baiknya perangainya gitu ya, sehingga dia tahu tetangganya ini lapar gitu. Sementara di rumahnya banyak sekali makanan dan dia tidur dalam keadaan kenyang. Nah, maka orang seperti ini disebut oleh Rasulullah SAW laisal mu'minul kamil, bukan termasuk mukmin yang sempurna gitu. Nah, jadi membantu orang lain gitu, membantu tetangga yang memang dia betul-betul merasakan kelaparan, merasakan kesulitan gitu ya. Ini termasuk bagian dari ibadah muta'addiyah. Jadi ibadah yang dilakukan oleh seseorang, tetapi manfaatnya bukan hanya untuk orang yang melakukan itu, tetapi juga dirasakan oleh orang yang mendapatkan bantuan dari ibadah yang dia lakukan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam dulu di Mesir ada seorang waliullah yang bernama Zunnun al-Misri. Pada suatu hari Zunnun al-Misri ini sedang melaksanakan perenungan di sebuah hutan bersama murid kesayangannya. Nah, kemudian di tengah hutan Zunnun al-Misri ini melihat seekor burung yang patah sayapnya, sehingga burung ini hanya bisa menggelepar-gelepar di atas tanah, dia tidak bisa terbang gitu. Jadi karena sayapnya patah. Nah, beberapa saat kemudian datang seekor burung yang lain
yang membawa makanan kepada dan diberikannya kepada burung yang patah sayap itu. Jadi di mulut di paruhnya ini ada makanan. Nah, kemudian makanan itu diletakkan di depan burung yang patah sayap itu, sehingga burung yang patah sayap itu dia bisa mendapatkan makanan berkat bantuan saudaranya atau berkat bantuan burung yang lain gitu. Nah, melihat peristiwa itu, akhirnya Zunnun al-Misri bertanya kepada muridnya, hikmah apa yang bisa engkau petik dari peristiwa yang engkau lihat barusan? Kemudian kata muridnya, alangkah enaknya menjadi burung yang patah sayap itu. Dia tidak perlu bersusah-susah mencari makan, tetapi dia dapat makanan dari burung yang lain. Jadi dia tidak perlu lagi susah-susah mencari makan gitu, karena dia mendapatkan bantuan dari burung yang lain, sehingga burung yang patah sayap itu tidak kelaparan gitu. Itu dari muridnya gitu. Nah, kemudian kata Zunnun al-Misri, mengapa engkau tidak berpikir menjadi burung yang memberi makan itu? Kenapa engkau berpikir menjadi burung yang patah sayap, yang dia itu hanya mendapatkan makanan dari bantuan saudara-saudaranya dari burung-burung yang lain? Kenapa engkau tidak berpikir menjadi burung yang memberikan makanan itu, yang bisa membantu burung yang lain yang sedang dilanda kesusahan itu? Nah, artinya ini hal ini apabila kita terapkan dalam kehidupan kita gitu, yang membantu orang lain, maka insya Allah bantuan yang kita lakukan itu termasuk dari ibadah muta'adiyah, dari ibadah yang tidak hanya manfaatnya tidak hanya kita rasakan, tetapi juga dirasakan oleh orang lain. Nah, banyak lagi di antara contoh-contoh ibadah muta'adiyah ini, dan insya Allah akan kita kaji kembali contoh-contoh ibadah muta'adiyah ini pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan, dan insya Allah kita bertemu dan bersua kembali di kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.